Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa terus berusaha, berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam artian menjalani semua bentuk perintahnya diiringi dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita menjauhi segala larangannya dilandasi dengan penuh keikhlasan pula. Sebab kunci sukses kita ingin mereguk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat ketika diri kita di dalamnya memiliki bekal takwa kepada Allah semata. Saudara-saudaraku sekalian, shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada sebuah kisah menarik yang ingin saya paparkan pada kesempatan sore hari menjelang kita berbuka. Insya Allah kisah ini dapat menginspirasi kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, shaimin, shaimat yang dimuliakan. Satu hari Sayyidina Abu Talha yang mempunyai istri bernama Ummu Sulaim, dia hanya punya satu orang anak, di mana anak tersebut dalam keadaan sakit keras. Tetapi kewajiban orang tua sebagai seorang kepala rumah tangga, dia wajib menafkahi keluarganya, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Saat itu perasaan yang bercampur baur tiada menentu di saat dia harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku sayang, aku harus mencari nafkah, tapi di sisi lain aku berat meninggalkan kondisi dan keadaan anakku yang saat ini sedang sakit." Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Beliau mengatakan, "Wahai suamiku, pergilah kau untuk mencari nafkah, biar anakmu ini aku yang menjaga dan merawatnya. Kau jangan khawatir, kau jangan bersedih hati, kau jangan cemas. Carilah nafkah untuk keluarga dengan cara-cara yang Allah ridho." Berangkatlah Abu Talha meninggalkan seorang istri dan anak yang saat itu sedang mengalami sakit yang luar biasa. Hingga pada akhirnya apa? Baru beberapa saat beliau berangkat, anak yang sakit ini pada akhirnya harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, shaimin, shaimat yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim di saat anaknya yang cuma satu saat itu dalam keadaan sakit hingga akhirnya meninggal dunia, sementara suaminya sedang di luar mencari nafkah. Ummu Sulaim yang saat itu dia mengurus dan juga melakukan hal itu secara sendiri, baik mengafani, memandikan, kemudian mensolati. Tetapi jenazah itu tidak langsung dimakamkan, ditaruh di pojokan rumahnya. Hingga pada akhirnya apa pemirsa? Tatkala sore hari Abu Talha pulang dari mencari nafkah, saat itu disuguhkan makanan kesukaannya oleh istri tercinta. Sambil menyantap makanan, dikala itu Abu Talha bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, bagaimana keadaan anak kita?" Kata Ummu Sulaim apa? "Suamiku, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa syukrulillah, keadaan anak kita jauh lebih baik dari saat ini." Apa yang ada di benak Abu Talha? Dia pikir baik, sembuh. Tapi ternyata pemirsa, anak tersebut sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah jawaban yang benar. Anaknya jauh lebih baik dari yang sekarang. Kalau yang pertama kan sakit, sekarang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya apa?
Malam itu Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga bangkitlah gairahnya Abu Talha. Terjadi malam hari itu adalah hubungan suami istri. Singkat kisah, di pagi hari istri Ummu Sulaim ini bertanya kepada suaminya Abu Talha, "Wahai suamiku sayang, kalau kita dititipkan barang, kemudian yang menitipkan ke kita itu dia minta barangnya, apa yang kita lakukan? Kembalikan. Karena kita hanya sekedar dititipi, tidak berhak memiliki." Akhirnya di saat itu Ummu Sulaim bercerita, "Wahai suamiku, sebenarnya anak kita telah diambil oleh sang pemilik, Allah Subhanahu wa ta'ala." Maksudmu apa? Bahwa anak kita hanya sekedar titipan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala memintanya karena dia yang memiliki. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, perasaan yang luar biasa yang dialami oleh Abu Talha. Dia tidak bisa berkata sedikit pun, hanya mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pada akhirnya apa? Dia langsung bergegas keluar dari rumahnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertanya, langsung mengadukan kepada Rasulullah persoalannya. "Ya Rasulullah, hari ini perasaanku luar biasa, bercampur baur tiada menentu. Apa yang kau alami wahai Abu Talha?" Dia bercerita dari mulai mencari nafkah, meninggalkan anak yang dalam keadaan sakit hingga meninggal dunia, kemudian diurus oleh istri tercinta sendirian. Hingga pada akhirnya apa? Dia kembali ke rumah, dia bertanya tentang keadaan anaknya. Istri menjawab, "Alhamdulillah jauh lebih baik." Hingga pada akhirnya apa? "Sampai di malam hari aku melakukan hubungan suami istri ya Rasulullah." Luar biasa perasaan Ummu Sulaim. Hingga pada akhirnya terjadi dialog di pagi hari. Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau kita dititipi sesuatu, kemudian yang menitipi itu minta. Lalu aku bilang kepadanya, berikan, karena kita hanya sekedar dititipi, tidak memiliki. Hingga pada akhirnya apa? Saat itu dia baru mengatakan yang sebenarnya, bahwa anak kita hanyalah titipan dan saat ini Allah memintanya. Artinya anak kami telah kembali menghadap Allah ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar curhatan Abu Talha, saat itu menengadahkan tangan seraya berdoa, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahi hubungan keduanya di malam itu. Dan akhirnya apa? Dari hasil hubungan tersebut, Allah buahkan anak-anak yang hafizah, para penghafal Quran yang luar biasa. Buah dari kesabaran Ummu Sulaim, di mana kita bisa mengambil iktibar yang luar biasa, menyembunyikan kekecewaan, menyembunyikan kekesalan dalam keadaan berduka yang sedemikian rupa, tapi ia masih tetap tersenyum. Mudah-mudahan kisah menarik ini dapat menginspirasi kita semuanya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.